bersama untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelima proyek penguat profil pelajaran Pancasila. Oleh karena itu, Ibu minta Yunita pimpin kita dalam doa. Siap dan siap berdoa yang baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Oke, silakan Bu. Oke, nah baik. Sekarang Ibu perlu menyampaikan apa yang menjadi target pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kelima pada hari ini. Yang pertama, menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan di mana kita berada, baik di sekolah maupun di rumah. Terus yang kedua, kita harus mampu menanggapi terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan menjaga keselarasan dalam berrelasi dengan orang lain. Nah, ini yang menjadi tujuan atau target pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Oke, sekarang Ibu minta kalian berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kalian pernah dengar lagu kelima? Pernah dengar tidak? Pelajaran Pancasila. Pancasila, coba sama-sama 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Nah, anak-anak sekalian, kearifan lokal itu sangat perlu sekali karena menjadi cerminan budaya asli sekelompok tertentu di mana masyarakat itu tinggal. Kearifan lokal dapat menjadi bermakna dan berarti apabila kita yang memahami itu mampu mewariskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kearifan lokal itu yang diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, kearifan lokal itu juga sering dipraktikkan dan proses prakteknya itu lebih banyak, misalnya bagaimana cara menggunakan misalnya soal pakaian adat, yang berikut juga misalnya soal pengolahan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah makanan khas adat Sika, yaitu bolo pagar. Bolo pagar dipilih karena memang di Sika itu sangat penting dalam kegiatan acara adat. Kata tumbelis, antar belis dalam bahasa antar belis. Kemudian acara sambut baru juga digunakan apa? Bolo pagar. Oke. Sekarang Ibu meminta kita mengamati gambar atau foto yang Ibu tanyakan ini. Coba kita lihat sama-sama. Ini gambar apa ini? Ini gambar. Ini ketika zaman dulu barang yang namanya mall seperti ini belum ada. Jadi bagaimana orang membuat lempengan atau meratakan adonan yang terbuat dari yang diambil dari tepung kanji dan juga tepung beras dan diratakan seperti ini sehingga sebentar nanti ketika sudah diratakan maka dibagikan ke dalam beberapa bagian yang akan menghasilkan seperti pita yang disiapkan untuk dianyam. Terus yang berikut kita lihat ini proses orang menganyam bolo pagar. Bisa lihat ini? Bisa. Terus ini kita lihat ini orang menganyam dalam motif gambar apa ini? Pancasila. Kalian bisa menggambar seperti ini, bisa menganyam seperti ini, bisa tidak? Oke, kalau bisa sebentar buat kita dalam proses kita sama-sama. Kalau ini bagus tidak ini? Bagus. Lalu ini bagus tidak? Bagus. Ya, oke. Sekarang kali-kali Ibu sudah pesan bahwa kita dalam proses pengolahan bolo pagar kita membutuhkan bahan dan alat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses pengolahannya, tapi terlebih dahulu kita menyediakan semua bahan yang kita siapkan seperti Ibu pesan. Ada beras apa tadi? Beras, ada tepung kanji, lalu disiapkan juga minyak goreng, pewarna. Nah, itu yang untuk kita gunakan dalam praktek hari ini. Kemudian alat itu seperti biasa, misalnya ada wajan, ada mol, ada kompor yang berisi minyak yang disiapkan, ada piring ya, nah ini semua. Lalu
Selanjutnya, ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok ya. Kita buat dalam 3 kelompok. Nanti ini yang menjadi kelompok pertama, tapi harus beri nama. Kelompok apa ini? Kamu mau kemana? Hah? Oh, kelompok mawar. Nah, yang ini kelompok melatih. Oke, bagus sekali. Ini kelompok Kamboja. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang nanti ibu minta beberapa teman yang menjadi tim dalam pembelajaran P5 hari ini. Jadi di sini ada beberapa ibu yang akan mendampingi kita. Siap tidak? Mau tidak? Jadi kepada ibu-ibu, jadi saya persilakan untuk bisa mendampingi anak-anak kita supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mempraktekannya secara singkat, ibu berikan gambar dulu. Yang pertama, bahan yang sudah disiapkan ini bahan yang sudah kita kumpulkan ini. Nah, jadi posisinya sudah seperti ini ya, seperti ini. Ini adonan yang sudah dibagi ke dalam beberapa warna. Ini ada warna merah muda, ada warna hijau, dan juga ada warna kuning. Nah, ini nanti prosesnya. Pertama, kita masukkan ini semua dalam mole. Ini mole sudah tersedia. Kita masuk ke dalam mole, lalu hasilnya seperti yang kita nonton tadi dalam tayangan. Lalu kita bagi ke dalam beberapa bagian yang hasilnya akan menjadi seperti pita. Ya, lalu kita memainkan. Proses memainkannya nanti ibu percayakan kepada ibu-ibu kita ini yang mampu untuk membantu kalian dalam proses kerja kelompok nanti ya. Siap tidak? Siap. Sekarang kita mulai. Mari sudah bapak ibu guru, silakan. Yang pertama itu pasti yang adonannya sudah dibuat itu. Bisa kan ya? Mulai yang lain tidak. Adonannya harus dilihat. Kita begini. Nanti proses anyamnya silakan sesuai dengan selera dalam kelompoknya. Mau motif bunga mawar boleh, mau motif seperti gambar burung garuda boleh ya. Sekarang kita mulai membentuk. Ibu buat sendiri pun. Buat satu sama-sama Bukan.
semua ya. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan kelompok 1 maju. Ini hasil karya kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini ada 3 ya, mereka sudah mengayun bola pagar dengan sangat bagus ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, bagus, dan motifnya yang bervariasi. Ini kreativitas dari kelompok 1, kita senang sekali ya. Kelompok 1 silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sekarang kita berikan kepada kelompok yang kedua. Ini hasil karya kami. Aduh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua tepuk tangan, ayo kelompok 2. Oke, bagus ya ini. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Berikut kepada kelompok yang terakhir. Kelompok 3 ya. Ini. Nah. Bagus sekali. Silakan. Ini hasil karya kami. Bagus. Sekali kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik ya, semua yang sudah dipresentasikan kita siap untuk digoreng. Prosesnya kita panaskan minyak supaya siap menggoreng hasil anyaman bola pagar. Digoreng pelan-pelan. Oke. Masih semangat? Ya, terima kasih. Kali ini kita sudah berhasil melakukan pengolahan bola pagar atau kue adat Sunda. Tinggal ini hasilnya bagus sekali ya. Ini sudah digoreng, hasilnya bagus sekali. Seperti ini. Jadi baik anak-anak sekalian, bola pagar adat Sunda kita lihat ada berupa garis yang berbentuk vertikal dan horizontal ya. Vertikal dari atas ke bawah, horizontal dari kiri ke kanan. Ada bentuk diagonal yang terikat satu dengan yang lainnya yang tak terpisahkan ya. Dan ini maknanya bahwa ada hubungan yang sangat erat dengan sang pencipta, atau disebut dalam bahasa daerah Sika Amalan Bulan Reta. Terus Amalan Bulan Reta itu sang pencipta. Kemudian ada hubungan juga dengan sesama, seperti dalam upacara adat Geraku, Mapine, Kue Wari, Luhur. Sebagai aksi, sebagai tindak lanjut, Ibu pesan kepada kalian supaya apa yang kita lakukan hari ini dilanjutkan di rumah. Bisa tidak? Bisa. Kerja mandiri di rumah, dan hasilnya kita bisa promosikan atau jual di sekolah Pak. Coba lihat, bisa tidak? Bisa toh? Oke, karena itu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang kelima kearifan lokal, tema pengolahan makanan lokal adat Sika, bola pagar telah selesai. Karena itu Ibu mengajak kita semua berdiri.